Dzulhijjah, para jemaah haji sudah mulai berdatangan setelah menyelesaikan lempar jumrah dan tawaf wada. Mereka sudah mulai berkemas, yang sebagian masih melanjutkan ke Madinah karena yang datang belakangan belum sempat ke Madinah. Maka mereka, orang-orang yang datang belakangan, yang datangnya langsung ke Jeddah, kemudian dialihkan ke Madinah. Untuk apa? Untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kemudian sholat arba'in, yang melaksanakan sholat berjamaah 40 kali, itu adalah riyadhah, amalan-amalan yang para jamaah haji itu dilatih untuk tidak kosong, tidak lepas selama 40 kali berjamaah. Itu disebut sunnah arba'in. Maka berbahagialah mereka-mereka yang sudah melaksanakan itu. Insya Allah dengan harapan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga insya Allah akan diberi kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ikhwan rahimahullah, bulan haji ini adalah bulan atau disebut Dzulhijjah. Tahun 1444 ini dinamakan Dzulhijjah karena adalah bulan pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Di dalam ilmu thariqah ada disebut haji thariqah. Haji thariqah ini di dalam kitab Sirrul Asrar Sultan Aulia Syekh Muhajjir Abdul Qadir Al-Jilani, orang-orang yang sudah masuk thariqah sebenarnya itu sudah haji thariqah. Haji thariqah itu adalah betul-betul niat di dalam hati kolbunya ketika mengambil sanad zikir talqin itu untuk menjadi masuk kepada ahlullah, kepada ahli Allah, di dalam barisan, di dalam pasukan, di dalam wadah thariqah itu orang masuk sama seperti di dalam masuk dalam pasukan jamaah. Maka kata Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani, ketika dia sebenarnya mengambil talqin atau baitul talqin, dia sebenarnya sedang memakai ihram. Berihram itu adalah pakaian ilbasul hirqah. Di dalam thariqah itu ada ilbasul hirqah namanya, penyematan pakaian di dalam thariqah. Ketika Bapak Ibu sekalian mengambil sanad zikir talqin, itu sudah orang sedang disematkan ilbas dari pakaian kesufian. Ya. Maka orang yang berihram itu adalah orang yang harus menjaga. Kan banyak pantangan ihram itu, ketika dia sudah memakai ihram, dia tidak boleh kalau pakai wangi-wangian. Banyak larangan-larangan. Intinya adalah substansinya agar fokus. Maka orang yang sudah masuk thariqah itu ada fokus ibadah. Nah, ketika ilbasul hirqah dipakaikan, qabil itu diajar zikir di situ, dia sudah berpakaian ihram. Itu pertama. Yang kedua, langkah orang-orang yang berthariqah itu sama dengan orang yang berhaji. Ketika dia sedang tawaf, itu adalah kira-kira tawaf kita itu adalah zikir itu, berputar-putar. Di dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawati wa sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat 5 waktu itu. Sholat subuh, apalagi zuhur, asar, maghrib, isya. Jagalah waktu yang 5 waktu ini. Wa sholatil wusta, dan sholat yang ada di tengah-tengah. Di mana tengah-tengah itu? Ya di sini. Kehusuan, kesungguhan, fokus. Maka langkah orang yang berihram itu adalah fokus dalam ibadahnya. Ya. Makanya di dalam orang berthariqah itu, ketika dia sudah mengambil ilbasul hirqah sama seperti orang sudah sedang pakai ihram, dan di dalam ibadahnya dia harus fokus. Nah, tawaf itu adalah bagian sama dengan orang zikir. Kalau tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali dari titik masuk dari titik Hajar
aswad itu kemudian berputar ke arah kanan ya, terus berputar sampai 7 kali. Itu adalah fokus bahwa dia sedang memelihara zikir di tengah-tengah. Dan Ka'bah itu adalah kira-kira gambarannya ada dalam hati. Poros bumi ini yang kemarin saya jelaskan, Ka'bah itu adalah poros bumi. Puncaknya seluruh poros alam semesta ini kira-kira Ka'bah itu. Nah kita punya Ka'bah itu ada dalam hati. Poros manusia itu zikirnya pada Allah kira-kira terus di situ. Zikir khafi berputar di situ. Zikir jahar. Zikir jahar itu adalah mengingat Allah dengan cara jahar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Engkau yang memanggilku adalah tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya seluruh pujian milikmu ya Allah. Laka wal mulk, dan seluruh kekuasaan ada di dalammu ya Allah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya seluruh pujian kenikmatan adalah milikmu ya Allah. Jadi itu fokus kepada Allah. Nah kira-kira zikir tawaf itu adalah zikir juga. Terus berputar ya. Berputar 7 kali. Itu adalah sama dengan 7 latifah. Latifatul khawfi akhfa ya, latifatul sirri ya, latifatul qalab yang ada di kepala. Itu kalau orang sudah pada puncak berzikir itu di seluruh badannya sudah zikir. Zikir pertama di daerah sini di bawah dada ini. Nah umumnya yang zikir khawfi yang diajarkan sekarang itu yang ada di sini ya. Ini saja sudah cukup semua. Tetapi bagi mereka yang sudah diberi kelebihan, biasanya ditaikkan lagi latifahnya. Taikkan lagi ke sini, sebelah dada kiri, di belakang, di bawah kanan. Kemudian di atasnya, kemudian di sini, kemudian di sini, di akhwat, di dalam hati sanubari yang dalam. Ini yang paling puncaknya di sini, di titik tengah dada ini. Kemudian latifatul nafas di sini, cara berpikir juga belajar zikir. Jadi orang Toriko itu berpikir zikir 7 latifah itu adalah titik-titik di sini, latifatul qaul, latifatul nafas. Ini yang paling berat. Bagaimana berpikir seseorang harus diiringi dengan ingat pada Allah. Kan berat. Berpikir kadang-kadang lepas. Musti Allah kemana? Dia berpikir bebas. Bahkan muncul khoyal nantinya kalau bebas dengan tanpa ada bimbingan zikir khafi. Nah ini memang pada kelas 7 latifah itu orang-orang sudah merasakan. Nah ketika berpikir latifatul nafas yang ada dalam otaknya, ketika berpikir apapun itu harus Allah dengan bersama. Dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya mereka-mereka yang berzikir pada Allah, baik berdiri, duduk, ataupun dalam kondisi ibadah. Wa qawala junubihim, di dalam pikiran dia. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, hati dan pikiran otaknya berpikir tentang alam semesta. Kemudian ujung-ujungnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh ciptaanmu tidak ada yang sia-sia ya Allah. Jadi orang berpikir dengan zikir toriko, latifatul nafasnya dibimbing ke arah, tidak khoyal. Kalau tidak ada bimbingan zikir, ya, zikir khafi, zikir sirnya, maka berpikir itu kadang-kadang liar. Lahirnya hayalan, khoyal. Khoyal itu angan-angan. Nah tapi kalau zikir pikiran dengan ismu zat Allah, tetapi dia akan berpikir apapun dia selalu menyertakan Allah di dalam berpikirnya, itu adalah berpikir sofistik, sehingga ujungnya adalah kembali kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Jadi ya Allah, sesungguhnya segala apa yang kau ciptakan ini tidak ada sia-sianya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah yang telah mengajari kami tentang ilmu. Jadi cara berpikir orang-orang tasawuf toriko itu makanya selalu diiringi dengan zikir sirnya. Nah ini memang para pemikir setingkat Imam Al-Ghazali, Sultan Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, Ibnu Arabi, ya, Syekh Sakti Habibul Ajami, itu tingkat-tingkat sufistik yang luar biasa. Saya hanya melihat kemampuan beliau-beliau ini sehingga melahirkan karya-karya tulis yang bisa memberi manfaat pada manusia, memberi cahaya. Ketika dibaca saja sudah memberi cahaya. Ini tentang haji toriko. Jadi tawaf itu adalah sebenarnya latifah di dalam diri kita pun seperti zikir. Kemudian titik-titik hati ini di dalam hati sanubari yang di tengah itu, di dalam tengah itu adalah ketika disebut ismul zat, terus diisi, tidak ada ruang kosong. Sehingga muncul tajalli, sikap dan rasa itu bersama Allah. Bukan hanya berpikir saja, merasa pun bersama Allah. Nah ini makanya pengaruh zikir khofi itu sangat aja. Zikir khofi terus saja. Ketika berpikir menjelaskan apa, terus saja. Itu akan bersama itu. Sehingga rasa dan berpikirnya bersama Allah. Tidak akan liar. Itulah nurani, cahaya qalbu kita, cahaya hati. Itulah muncul tajalli. Nah ini berat ini sebenarnya, materi-materi tasawuf tentang hal seperti ini berat. Tetapi ya ini ketika dijelaskan jadi ilmu. Tapi ketika dirasakan jadi pengalaman. Sudah nyampe ke sana belum? Nah, ya kita petakan dulu. Kalau belum ya tinggal dirasakan aja. Ketika berpikir, makanya kalimat bismillah itu adalah memulai sesuatu harus diawali dengan nama Allah. Nah inilah kelebihannya orang toriko yang sudah diajarkan zikir khofi. Itu adalah untuk melihat atap. Makanya firasat orang-orang yang bertoriko itu tajam. Ittaqu firasatal mu'minina fa innahum yanzuruna bi nurillah. Waspadalah terhadap firasat orang-orang beriman. Karena dia melihat, menatap sesuatu dengan cahaya Allah. Itulah zikir khofi sebenarnya. Ilmu laduni yang kayak gitu. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sudah punya alatnya. Tetapi kadang-kadang kurang diasah. Kurang maksimal memanfaatkannya. Nah inilah pentingnya pembinaan manaqib itu adalah bagaimana ilmu itu harus diamalkan. Amal itu harus bisa pas pada sasarannya. Nah, kemudian di dalam orang-orang thariqah Qadiriyah Nasabandiyah punya kelebihannya adalah dia bisa melihat sesuatu yang tidak nampak. Ya khawfi al-lutfi adrikni bi lutfikal khawfi. Ya Allah, berilah kami pengetahuan, berilah kami penjelasan dengan kelembutan-Mu bi lutfikal khawfi. Ya khawfi al-lutfi adrikni bi lutfikal khawfi. Dengan kelembutan itu sesuatu yang lembut bisa terdeteksi. Itulah juga firasat juga. Makanya Imam Fakhruddin Ar-Razi membagi firasat itu ada dua. Firasat tabi'iyah dan firasat uluhiyah. Ilahiyah. Firasat ilahiyah. Firasat tabi'iyah. Firasat tabi'iyah itu ilmu. Nah, kalau masak terlalu pedas pasti kurang ini. Itu ilmu, pengalaman. Kalau terlalu banyak garam pasti kurang enak sayur ini. Itu pengalaman, itu tabi'iyah, firasat tabi'iyah. Kalau firasat ilahiyah itu sangat lembut. Nah kelembutan hati ini dengan zikir khofi itu akan terbina. Sehingga insya Allah gerak hatinya kemanapun itu akan senantiasa bersama Allah. Ini kelebihan zikir khofi. Ketika zikir jahar itu adalah untuk memberikan spirit semangat ketika ada dalam ruang-ruang tertentu. Ketika zikir khofi yang ada dalam diri kita itu harus dimanapun, di ainatin, dimanapun, di pasar,
dalam keramaian, dalam kesendirian, dalam posisi apapun. Ketika ngobrol pun hobi berjalan. Nah ini yang perlu kembali lagi bahwa ilmu yang sudah diberikan oleh pengusaha abang lewat wakil talqin itu adalah di situ. Cuma hobinya kan sudah jauh. Cuma kadang-kadang lupa. Nah ini sebenarnya hajinya orang Toriko itu di situ perlu fokus. Dia ketika sudah jilbas dia fokus beribadah, fokus di dalam ibadah terus menuju Allah, usul Allah. Makanya orang-orang Toriko itu disebut ahlullah, ahli Allah. Nah, karena apa? Dunia ini terbelah dua, ahli maksiat dan ahli taat. Nah, orang-orang Toriko itu agar masuk banyak orang. Makanya kita dakwah Toriko itu agar berbanyak dunia ini banyak ahli taat. Bergeser saja kalau kebanyakan ahli maksiat, dunia akan runtuh. Ada ujian, cobaan. Covid kemarin itu adalah sebenarnya peringatan Allah agar manusia tidak sombong. Karena teknologi, sains itu kan membuat manusia seperti percaya diri bahwa dirinya adalah yang bisa menyelesaikan alam semesta ini. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan sains dan teknologi tanpa mengingat Allah. Makanya Covid itu adalah titik nadir manusia. Pengalaman tahun kemarin, tahun 2019 itu Covid-19 itu adalah titik kulminasi pembelajaran rohaninya. Sudah biasa orang Toriko bersama Allah. Ada yang meninggal nggak apa-apa sih ya. Tapi orang-orang saya itu resah gelisah. Yang pikirannya tidak bersama Allah, memikirkan segala sesuatu dengan resah gelisah. Kita memang ada rasa takut juga. Karena itu wajar. Takut karena musibah itu. Tetapi ketika bersama Allah, jadi itu sabar bersama Allah. Ketika sabar bersama Allah, ketika di dalam penderitaan sekalipun, di dalam ujian, itu tenang. Karena bersama Allah. Sabar ma Allah. Sabar bersama Allah. Ketika dalam kondisi menderita, di dalam kondisi terpuruk, kita harus bersabar bersama Allah. Ketika terpuruk, siapa yang la maujuda illallah? Tadinya juga tidak ada. Tiba-tiba ada masalah, kita harus bersama dengan Allah terus, sehingga beban itu tidak tertumpu pada kita. Coba kalau kita jauh dari Allah, rasanya beban itu kita sendiri yang menanggung, kan gitu. Tapi sabar bersama Allah, as-sabru ma'allah, itu bersabar bersama Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani ada 3 sabar, ya, sabar fillah. Sabar di dalam Allah. Sabar dalam Allah itu ketika kita sabar menerima perintah-perintah Allah. Mau sholat, mau berzakat, berpuasa, sabar bersama perintah Allah. Seluruh perintah-perintah Allah, seluruh larangan Allah, kita bersama di dalam kesabaran itu. Mungkin kita kabita ningali anggur, ningali minuman-minuman, ingin nyoba rasanya, tetapi sabar karena Allah melarang. Gawe jaga di akhirat, di surga. Sabar di dalam larangan Allah, sabar di dalam perintah Allah. Ketika kita waktunya yang mulai malam, walaupun menderita, ya sabar dengan perintah Allah, anjuran Allah. Orang-orang Toriko tengah malam bangun, zikir, sabar dengan anjuran itu. Nah, ketika sabar dalam penderitaan itu sabar bersama Allah. Nah, sabar itu begitu di dalam hati sabar. Kalau tanpa ada zikir khauf yang melatih kita untuk bersama Allah, nampaknya mustahil membangun kesabaran. Ini tentang haji orang-orang Toriko itu adalah memang terus seperti orang dalam ihram, pakai ihram terus terjaga. Pakai ihram itu kan terjaga. Tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan. Membunuh binatang pun nggak boleh. Bersolek pun nggak boleh. Pakai minyak wangi. Artinya dalam kondisi, ya, kondisi sedang terkontrol oleh pikiran dan perasaan. Nah inilah di dalam Sirrul Asrar itu Sultan Aulia, orang-orang yang Toriko itu sudah berhaji di dalam dirinya karena bersama Allah.
Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi manaqib yang ke-8 kita mengulas materi manaqib. Sultan Aulia Syaifuddin Abdul Qadir Al-Jilani itu ketika dihadapkan dengan para perampok yang jumlahnya 60 orang dengan pakaian yang sangat ganas, bengis, ya, itu yang namanya perampok di padang pasir. Itu adalah mereka tidak segan-segan kalau mau membunuh itu. Nah, tetapi Syaikhul Qadir Jilani ini padahal usia beliau masih muda, beliau usia 16 tahun, antara 16 sampai 18 tahun. Beliau ini itu mau mentolabul ilmi. Coba bayangkan, sosok Syaikhul Qadir Jilani itu sudah betul-betul diciptakan oleh Allah, sosok yang dipersiapkan untuk umat manusia. Makanya Imam Junaidi al-Baghdadi itu 100 tahun sebelum Syaikhul Qadir Jilani, atau beberapa puluh tahun sebelum Syaikhul Qadir Jilani itu Syaikhul al-Baghdadi pernah bercerita di dalam inkisafnya, inkisaf itu terbukanya pikiran dan pandangan beliau bahwa nanti di Baghdad akan lahir seorang Sultan Aulia yang akan menyelamatkan masyarakat manusia pada saat itu. Padahal itu jauh puluhan tahun sebelum, karena Imam Syekh Junaid al-Baghdadi itu jauh lebih tua. Nah, Syaikhul Qadir Jilani ini adalah sosok aulia Allah yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi teladan di dalam kehidupan spiritual ibadah kita. Nah, Syaikhul Qadir Jilani itu adalah sosok manusia bukan nabi. Kenapa kita harus meneladani juga selain Rasulullah, juga kita meneladani tokoh-tokoh yang ada. Di dalam Al-Quran, an'amta alaihim itu kan banyak. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah mereka jalan yang lurus, jalan-jalan yang telah diberikan kepada orang-orang yang telah diberi nikmat, yakni hidayah, ya, pengberuh agama. Itulah orang-orang yang kita teladani. Salah satunya Syaikhul Qadir Al-Jilani ini adalah sosok teladan. Dia ketika masih muda taat pada ibunya, nasihat ibunya. Amanatnya saja sederhana, harus jujur dalam kondisi apapun. Kejujuran ini luar biasa, bisa memberikan hidayah kepada kepala rampok ini. Disitulah hidayah. Yudhi'u walau lam tamsasuna. Dia memberikan cahaya meskipun cahaya itu tidak disentuh dengan api. Dia kejujurannya bisa mendakwahi orang meskipun tidak diniati dakwah. Kejujuran. Nah, itulah kelebihan Syaikhul Qadir Jilani. Apa adanya saja sudah menjadi dakwah. Apalagi dakwahnya, ajakannya. Inilah kita bisa nggak membuat seperti itu. Nah, ini ibrah bahwa Sultan Aulia itu memiliki keunggulan, kekuatan rohaniah. Nanti apalagi dalam tirakatnya, riadohnya, beliau tidak makan yang bernyawa, tidak makan ini, dia bertahan dalam talabul ilminya, bahkan sampai menggigil dia akibat berpuasa terus-menerus. Ini adalah sebagai kita untuk teladan, inspirasi. Ya, jadi tirakat itu adalah riyadhah, itu bagian di dalam orang-orang murid. Bisa menahan, tirakat itu menahan dan istiqomah. Nah, termasuk ini manaqib itu riyadhah juga, istiqomah kan. Nah, itulah mudah-mudahan manaqib yang ke-8 ini memberi inspirasi bahwa Sultan Aulia Syaikhul Qadir Al-Jilani ini, ya, memberikan cahaya, ya, memberikan hidayah kepada kepala rampok. Bahkan dalam sejarahnya hingga hari ini kepala rampok itu nuturkan Syaikhul Qadir Jilani ikut thalabul ilmi di Baghdad. Bahkan dimakamkan ingin di dekat majelisnya Syaikhul Qadir Jilani. Cicitnya Syaikhul Qadir Jilani berkunjung ke Suryalaya tahun 2017, ya, Syekh Hisham, dia katakan di sana di Baghdad itu di dekat majelisnya Syaikhul Qadir Jilani ada makam para perampok-perampok itu. Makamnya di situ.
dan dia menjadi wali Allah juga si rampok itu. Karena dengan taubatnya yang taubatan nasuh. Jadi inilah orang bisa membuat hidayah ini memang yahdillahu li nurihi mayasya. Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Nah, lewat Syekh Abdul Qadir Jilani itu hidayah itu bisa dibuktikan. Ya, kita mudah-mudahan di dalam manaqib ini banyak hidayah. Hidayah itu petunjuk-petunjuk, inspirasi yang orang bisa melaksanakannya. Walaupun satu yang kecil yang besar terserah. Itu adalah majelis Syekh Abdul Qadir Jilani. Inilah manaqib, wasilahnya adalah mengagungkan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai inspirasi, pusat teladan di dalam thariqah. Tetapi kita bisa mengambil manfaat dari manaqib beliau, memberi inspirasi pembelajaran bagi kita yang sedang diajar berthariqah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.